Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah ayat yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Ayat ini bukan hanya sebuah potongan kisah dari Nabi Sulaiman alaihi salam, tetapi menyimpan rahasia spiritual, doa, dan amalan yang luar biasa. Ayat itu adalah Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya, surat itu, dari Sulaiman, dan sesungguhnya, isi surat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pembahasan ini akan kita pecah menjadi 10 bagian atau bab agar lebih mudah dipahami secara runtut. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke bab 1, memahami keagungan ayat Allah. Bab 1, memahami keagungan ayat Allah. Sahabat sekalian, kita semua meyakini bahwa setiap ayat dalam Al-Quran memiliki makna, hikmah, serta kekuatan tersendiri. Tidak ada satupun ayat yang sia-sia. Bahkan, huruf demi huruf dalam Al-Quran adalah kalam Allah yang penuh keberkahan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya 10 kebaikan. Itu menunjukkan betapa setiap huruf memiliki bobot spiritual yang besar. Ayat Innahu min Sulaiman adalah salah satu ayat yang termasuk dalam kisah para nabi, khususnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Walaupun konteksnya menceritakan tentang surat Nabi Sulaiman yang dikirimkan kepada Ratu Bilqis, ayat ini menyimpan dimensi keagungan yang lebih luas. Ia bukan hanya sebuah kisah sejarah, tetapi juga sebuah doa yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa ayat ini begitu agung? Karena di dalamnya terkandung 2 hal penting. Pertama, penegasan tentang asal risalah itu sendiri, yaitu dari Nabi Sulaiman, seorang nabi yang diberi mukjizat luar biasa oleh Allah. Kedua, di dalamnya juga ada lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kalimat yang menjadi pembuka hampir seluruh surah dalam Al-Quran dan yang selalu kita ucapkan dalam setiap aktivitas kita. Dengan menggabungkan kedua bagian ini, ayat tersebut menjadi simbol kekuatan spiritual, ada wibawa seorang nabi, dan ada keberkahan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Inilah mengapa para ulama menaruh perhatian khusus pada ayat ini. Sahabat yang dirahmati Allah, keagungan ayat ini juga bisa kita lihat dari bagaimana ulama-ulama terdahulu menjadikannya sebagai wirid. Mereka tidak sembarangan dalam mengajarkan amalan, tetapi melalui pengalaman panjang, doa-doa ini terbukti membawa ketenangan hati, perlindungan diri, hingga menjadi sebab turunnya rezeki. Namun perlu kita garis bawahi, ayat ini bukanlah jimat, bukan pula sekadar bacaan tanpa makna. Ia adalah zikir, pengingat, sekaligus doa. Maka, saat kita mengamalkannya, yang terpenting adalah niat dan keyakinan kepada Allah, bukan sekadar mengejar keajaiban duniawi. Keagungan ayat Allah ini juga mengajarkan kita satu hal, bahwa apapun yang kita lakukan hendaknya selalu dimulai dengan menyebut nama Allah. Inilah sebabnya Nabi Sulaiman memulai surat pentingnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah teladan bahwa dalam urusan dunia maupun akhirat, kita tidak boleh lepas dari menyebut nama Allah. Maka, sahabat sekalian, jika kita ingin hidup kita penuh keberkahan, mari jadikan ayat-ayat Allah sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya dibaca saat salat, tetapi juga dijadikan doa, wirid, dan pedoman dalam mengambil keputusan. Karena sesungguhnya, keagungan Al-Quran itu bukan hanya pada lafaznya, tetapi juga pada bagaimana kita menghidupkannya dalam kehidupan nyata. Bab 2, Asal-usul ayat Innahu min Sulaiman. Ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, terdapat dalam surah An-Naml ayat 30. Untuk memahami asal-usul ayat ini, kita perlu menengok kembali kisah besar yang diceritakan dalam Al-Quran mengenai Nabi Sulaiman, alaihi salam dan Ratu Bilqis dari negeri Saba. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud, seorang nabi dan raja yang dianugerahi Allah kekuasaan besar, kebijaksanaan, dan mukjizat luar biasa. Allah memberikan kepadanya kemampuan untuk memahami bahasa burung, menguasai angin, bahkan memimpin pasukan jin dan hewan. Dengan kekuatan ini, Nabi Sulaiman memimpin dengan adil dan penuh wibawa, sehingga namanya dikenal jauh hingga ke negeri-negeri lain. Dalam surah An-Naml,
Allah mengisahkan pertemuan tidak langsung antara Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis. Ceritanya dimulai ketika burung hudhud, salah satu pasukan kecil Nabi Sulaiman, datang membawa kabar penting. Hudhud melaporkan bahwa ia menemukan sebuah kerajaan besar di negeri Saba, yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Bilqis. Namun sayangnya, Ratu Bilqis dan kaumnya tidak menyembah Allah, melainkan matahari. Mendengar laporan itu, Nabi Sulaiman tidak serta-merta menyerang atau memaksa mereka. Beliau memilih jalan dakwah yang penuh hikmah. Maka ditulislah sebuah surat yang sangat singkat, tetapi padat makna. Surat itu berisi undangan untuk meninggalkan penyembahan kepada matahari, dan beribadah hanya kepada Allah yang Maha Esa. Dan inilah surat yang dimulai dengan ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jika kita cermati, Nabi Sulaiman tidak menulis panjang lebar, tidak pula dengan ancaman kasar, meskipun beliau memiliki pasukan besar yang mampu meluluhlantakkan negeri Saba. Sebaliknya, beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim sebagai penanda kelembutan dan rahmat Allah. Disinilah letak keistimewaan ayat ini. Surat dari seorang raja besar justru dimulai dengan nama Allah, bukan dengan pamer kekuasaan. Ratu Bilqis pun terkejut ketika menerima surat itu. Ia membaca dengan penuh perhatian, dan mengatakan kepada para pembesarnya, "Wahai para pembesar, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Quran Surat An-Naml, ayat 29-30. Lihatlah, bahkan musuh sekalipun mengakui bahwa surat Nabi Sulaiman adalah surat yang mulia. Inilah asal-usul turunnya ayat yang kita bahas. Ia bukan sekadar potongan kalimat, melainkan bagian dari dialog sejarah besar antara seorang nabi yang membawa tauhid dan seorang ratu yang masih berada dalam kekufuran. Makna penting dari asal-usul ayat ini adalah bahwa setiap urusan penting harus dimulai dengan menyebut nama Allah. Nabi Sulaiman ingin menunjukkan bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah pasukan atau luasnya wilayah, melainkan pada pertolongan Allah. Dan itulah sebabnya beliau mendahulukan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, ayat ini juga menjadi bukti bahwa dakwah harus dilakukan dengan cara yang penuh hikmah. Nabi Sulaiman bisa saja memaksa Bilqis dengan kekuatan tentaranya, tetapi beliau memilih cara yang lebih halus, yaitu mengajak dengan kalimat yang lembut. Dari sinilah kita belajar bahwa kelembutan justru lebih menyentuh hati, bahkan bagi orang yang belum mengenal kebenaran. Maka, asal-usul ayat ini bukan hanya sekadar kisah sejarah, tetapi juga pelajaran bagi kita semua. Ia mengajarkan tentang kepemimpinan yang adil, tentang bagaimana mengawali setiap langkah dengan nama Allah, dan tentang metode dakwah yang penuh kasih sayang. Dengan memahami konteks ini, kita bisa lebih merasakan mengapa ayat Innahu min Sulaiman begitu dihormati dan sering diamalkan hingga hari ini. Bab 3. Makna mendalam ayat ini. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita memahami asal-usul turunnya ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka langkah selanjutnya adalah menggali makna mendalam yang terkandung di dalamnya. Ayat ini, walaupun singkat, memiliki pesan spiritual yang sangat luas. Ia bukan hanya sekadar surat dari Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, melainkan juga mengandung prinsip tauhid, adab, dan kekuatan doa. Pertama, mari kita perhatikan bagian awalnya, Innahu min Sulaiman. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman. Kalimat ini menegaskan identitas pengirimnya, yaitu Nabi Sulaiman. Namun, jika direnungkan lebih dalam, kalimat tersebut bukanlah bentuk kesombongan atau pamer diri. Justru Nabi Sulaiman ingin menunjukkan keterbukaan dan kejujuran. Beliau tidak menyembunyikan identitasnya, tidak pula menggunakan kata-kata yang menakutkan. Beliau tampil apa adanya. Seorang nabi sekaligus pemimpin yang membawa risalah Allah. Ini mengajarkan kita bahwa dalam menyampaikan pesan, apalagi pesan yang mulia, penting untuk jelas, jujur, dan tidak bersembunyi di balik kepentingan tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari, seorang Muslim diajarkan untuk selalu lugas dan transparan, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. Kemudian, bagian kedua ayat ini adalah inti dari segalanya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya, isi surat itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat ini begitu agung, karena di dalamnya terdapat Bismillahirrahmanirrahim yang menjadi pembuka hampir seluruh surah dalam Al-Quran. Makna yang terkandung di sini sangat dalam. Nabi Sulaiman,
Seorang raja besar dengan kekuasaan yang tidak tertandingi, tidak mengawali suratnya dengan pamer kekuatan atau ancaman, melainkan dengan nama Allah. Beliau ingin menunjukkan bahwa seluruh kekuasaan sejati hanyalah milik Allah, bukan milik manusia, sekalipun manusia itu seorang nabi dan raja yang memiliki mukjizat. Dari sini kita belajar bahwa bismillah adalah kunci segala urusan. Apapun yang diawali dengan menyebut nama Allah akan penuh berkah. Sedangkan apa yang ditinggalkan tanpa menyebut namanya akan terputus dari rahmatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia akan terputus, kurang berkah. Selain itu, penyebutan Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam ayat ini mengajarkan bahwa dakwah harus dilandasi kasih sayang. Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia bukan pertama-tama sebagai Tuhan yang menakutkan, melainkan sebagai Tuhan yang penuh rahmat. Inilah yang dipraktikkan Nabi Sulaiman dalam dakwahnya, mengajak dengan kelembutan, bukan dengan kekerasan. Makna mendalam lainnya adalah tentang kewibawaan spiritual. Banyak ulama menjelaskan bahwa ayat ini mengandung rahasia kewibawaan karena ia menggabungkan identitas seorang nabi yang penuh mukjizat dengan kalimat bismillah yang syarat berkah. Oleh sebab itu, ayat ini sering dijadikan wirid untuk menambah kepercayaan diri, keteguhan hati, dan perlindungan dari musuh. Namun, sekali lagi perlu digarisbawahi, bahwa keagungan ayat ini bukan terletak pada lafaznya semata, tetapi pada keyakinan hati orang yang membacanya. Jika seseorang membaca ayat ini hanya sebagai jimat tanpa iman, maka ia tidak akan merasakan apa-apa. Tetapi jika dibaca dengan penuh penghayatan, seakan-akan kita meniru cara Nabi Sulaiman berpegang pada Allah, maka insya Allah kita akan merasakan kekuatannya. Maka, sahabat sekalian, makna mendalam dari ayat ini adalah ajakan untuk selalu jujur, memulai segala urusan dengan menyebut nama Allah, berdakwah dengan kasih sayang, dan bersandar sepenuhnya padanya. Inilah pelajaran besar yang bisa kita ambil dari sebuah ayat singkat, namun menyimpan rahasia spiritual yang tidak ternilai. Bab 4. Kelebihan ayat Innahu min Sulaiman. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keutamaan. Namun, ada ayat-ayat tertentu yang oleh para ulama dan ahli hikmah disebut memiliki kelebihan khusus, karena kandungannya yang sangat dalam dan manfaatnya yang luas. Di antara ayat-ayat itu adalah, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini telah lama dikenal dalam khazanah Islam sebagai salah satu doa yang penuh dengan rahasia spiritual. Bukan tanpa alasan, sebab ayat ini menggabungkan wibawa seorang nabi besar dengan kalimat agung yang menjadi pembuka segala kebaikan, yaitu bismillah. Maka, tidak heran jika para ulama menyebutkan banyak kelebihan dari ayat ini. Pertama, kelebihan dalam hal perlindungan. Ayat ini sering dijadikan sebagai doa penjaga diri. Orang-orang yang mengamalkan dengan penuh keyakinan akan merasa lebih tenang, seolah-olah berada di bawah perlindungan Allah dari berbagai bahaya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Banyak riwayat dari ulama salaf yang menganjurkan agar ayat ini dibaca ketika hendak bepergian, ketika menghadapi rasa takut, atau saat menghadapi musuh. Kedua, ayat ini memiliki kelebihan dalam mendatangkan kewibawaan. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang disegani bukan karena kekerasan, tetapi karena karunia Allah yang melekat pada dirinya. Dengan mengamalkan ayat ini, seorang hamba akan memancarkan kewibawaan batin. Ia akan lebih dihargai orang lain, lebih dihormati, bukan karena dirinya, tetapi karena aura rahmat Allah yang memancar melalui ayatnya. Ketiga, kelebihan dalam urusan rezeki dan kemudahan. Banyak yang meyakini bahwa membaca ayat ini secara rutin akan membuka pintu-pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Sebab, kalimat Bismillahirrahmanirrahim sendiri adalah doa keberkahan. Nabi Sulaiman, meskipun kaya raya dan memiliki kerajaan besar, tetap menjadikan bismillah sebagai kunci dalam setiap urusannya. Ini menunjukkan bahwa keberkahan sejati bukanlah pada harta, melainkan pada doa dan ridha Allah. Keempat, ayat ini juga memberi keteguhan hati dalam menghadapi lawan atau musuh. Nabi Sulaiman menulis surat dengan sederhana, tetapi isinya membuat Ratu Bilqis terdiam dan berpikir panjang. Hal itu menunjukkan betapa kuatnya ayat ini sebagai senjata batin. Bagi seorang mukmin, membaca ayat ini dengan penuh keyakinan akan menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri yang dilandasi iman, bukan sekadar keberanian kosong. Kelima, para ahli hikmah juga menyebut ayat ini dapat dijadikan sebagai pagar gaib yang menjaga rumah, keluarga, dan harta benda. Caranya adalah dengan membacanya berulang kali,
lalu berdoa kepada Allah agar diberi perlindungan. Tentu saja, yang melindungi bukanlah ayat itu sendiri, tetapi Allah yang Maha Kuasa. Ayat ini hanyalah perantara zikir yang mengingatkan kita padanya. Namun, sahabat sekalian, penting untuk diingat bahwa semua kelebihan ini hanya bisa dirasakan bila dibaca dengan hati yang ikhlas dan penuh keyakinan. Jika hanya dibaca sebagai rutinitas kosong tanpa menghadirkan hati, maka ia hanya akan menjadi bacaan biasa. Tetapi jika dibaca dengan kesadaran bahwa kita sedang memohon kepada Allah, maka insya Allah manfaatnya akan benar-benar terasa. Maka, jelaslah bagi kita bahwa ayat Innahu min Sulaiman adalah sebuah doa yang agung. Ia menjadi benteng perlindungan, sumber kewibawaan, pembuka rezeki, peneguh hati, dan pagar gaib bagi seorang hamba yang ikhlas. Semua ini adalah kelebihan yang tidak bisa disepelekan, karena datang langsung dari kalam Allah dan diamalkan oleh para nabi serta ulama terdahulu. Bab 5. Kisah Nabi Sulaiman dan kekuatan Bismillah. Sahabat yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka kita tidak bisa melepaskannya dari sosok agung Nabi Sulaiman, alaihi salam. Beliau adalah seorang nabi dan raja besar yang diberi karunia luar biasa oleh Allah. Kisah hidupnya penuh dengan mukjizat, kebijaksanaan, serta kepemimpinan yang menjadi teladan sepanjang masa. Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman dianugerahi kemampuan memahami bahasa burung, menguasai angin, bahkan mengatur pasukan jin dan hewan. Tidak ada seorang pun manusia yang diberi kekuasaan sebesar itu. Beliau bisa memindahkan istana Ratu Bilqis dalam sekejap, bisa mendengar percakapan semut, dan bisa memerintah angin untuk membawa perjalanannya ke negeri-negeri jauh. Namun, sahabat sekalian, meskipun memiliki kekuasaan yang begitu besar, Nabi Sulaiman tidak pernah bersandar pada kekuatan dirinya sendiri. Beliau selalu bersandar kepada Allah, dan kuncinya adalah Bismillah. Dalam setiap perkara penting, beliau tidak pernah meninggalkan kalimat agung ini. Bahkan ketika mengirimkan surat resmi kepada Ratu Bilqis, beliau tidak menonjolkan kehebatan militernya, tetapi justru memulai dengan kalimat, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pelajaran besar bagi kita. Kekuasaan, harta, dan jabatan tidak akan pernah berarti apa-apa tanpa ridha Allah. Nabi Sulaiman, yang bisa saja menyombongkan diri dengan bala tentara jin dan angin, justru menunjukkan kerendahan hati dengan meletakkan nama Allah di atas segalanya. Kekuatan Bismillah bukan hanya sekadar lafaz. Ia adalah doa, ia adalah penyerahan diri, dan ia adalah pengakuan bahwa segala sesuatu bermula dan berakhir dengan kehendak Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillah, maka ia terputus dari keberkahan. Har. Abu Dawud. Kisah Nabi Sulaiman dan Bismillah ini juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi yang memimpin dengan iman. Nabi Sulaiman berhasil menundukkan hati Ratu Bilqis bukan dengan pedang, melainkan dengan sebuah kalimat yang penuh rahmat. Suratnya yang singkat, dengan pembukaan Bismillah, mampu membuat Bilqis tertegun dan berpikir mendalam, hingga akhirnya beriman kepada Allah. Disinilah letak kekuatan Bismillah yang sesungguhnya. Ia bukan hanya penghalang dari bahaya, tetapi juga pembuka pintu hati. Jika kalimat ini diucapkan dengan penuh kesadaran, ia bisa menembus kalbu yang keras, melembutkan jiwa yang keras kepala, dan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah. Banyak ulama menjelaskan bahwa kisah Nabi Sulaiman ini menjadi bukti nyata bahwa Bismillah adalah rahasia kemenangan spiritual. Bukan pedang yang memenangkan dakwah, melainkan doa dan kelembutan yang bersumber dari nama Allah. Maka, siapapun yang ingin sukses dalam hidupnya, baik dalam urusan dunia maupun akhirat, hendaknya meneladani Nabi Sulaiman dengan selalu mengawali segalanya dengan Bismillah. Sahabat yang mulia, kisah Nabi Sulaiman ini juga sekaligus mengingatkan kita agar tidak tertipu oleh kekuatan yang kita miliki. Sebab, sehebat-hebatnya manusia, semua hanyalah titipan Allah. Yang memberi kekuatan adalah Allah, dan yang mencabut kekuatan juga Allah. Oleh karena itu, bersandar pada Allah dengan menyebut namanya adalah satu-satunya jalan agar hidup kita selalu diberkahi. Maka, dari kisah Nabi Sulaiman, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah pada jumlah pasukan, harta, atau kekuasaan, tetapi pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang terucap dari hati seorang hamba yang ikhlas. Bab 6. Ayat ini sebagai doa perlindungan. Sahabat yang dirahmati Allah, setiap manusia tentu pernah merasakan ketakutan.
Takut terhadap ancaman, musuh, penyakit, kegagalan, bahkan hal-hal yang tidak terlihat. Rasa takut adalah fitrah yang Allah tanamkan dalam diri manusia, agar kita senantiasa kembali kepadanya. Namun, Allah tidak membiarkan hambanya terlantar. Allah memberikan kita doa-doa khusus sebagai benteng perlindungan, salah satunya melalui ayat mulia ini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini bukan hanya sekadar catatan sejarah, melainkan juga mengandung kekuatan doa perlindungan. Para ulama tafsir menjelaskan, ketika Nabi Sulaiman, alaihi salam menuliskan surat kepada Ratu Bilqis dengan kalimat pembuka ini, sejatinya beliau sedang menegaskan bahwa seluruh urusannya berada dalam lindungan Allah. Kalimat ini menjadi benteng dari segala tipu daya musuh, baik yang tampak maupun yang gaib. Mengapa demikian? Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim sendiri adalah kunci segala penjagaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menyebut nama Allah pada permulaan sesuatu, maka ia akan terjaga dari setan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka, ketika kita membaca ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kita sejatinya sedang memohon kepada Allah agar urusan kita terjaga, langkah kita dilindungi, dan hati kita diselamatkan dari godaan syaitan. Sahabat sekalian, banyak orang yang meyakini ayat ini sebagai doa perlindungan dalam berbagai keadaan. Ada yang membacanya ketika merasa gelisah, ada yang menjadikannya wirid ketika hendak bepergian jauh, bahkan ada pula yang mengamalkannya untuk menjaga rumah dari gangguan makhluk halus. Semua itu berpangkal dari keyakinan bahwa nama Allah adalah benteng terkuat yang tidak bisa ditembus oleh siapapun. Perhatikanlah, Nabi Sulaiman tidak mengandalkan pasukan jin dan tentaranya ketika mengirim surat kepada Bilqis. Beliau justru mengandalkan nama Allah. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita, bahwa perlindungan sejati bukan pada kekuatan lahiriah, melainkan pada kekuatan doa dan keimanan. Di dalam doa perlindungan ini terkandung dua hal penting. Ketundukan diri kepada Allah. Dengan menyebut namanya, kita mengakui kelemahan kita sebagai manusia. Permohonan penjagaan. Dengan kalimat ini, kita menempatkan diri kita di bawah lindungan kasih sayang Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Banyak kisah dari para ulama dan orang saleh terdahulu yang mengisahkan bagaimana ayat ini menjadi perisai. Ada yang terhindar dari kecelakaan, ada yang selamat dari fitnah, bahkan ada yang merasa lebih tenang ketika menghadapi ujian hidup setelah mengamalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa doa bukan hanya sekadar lafaz, tetapi juga keyakinan yang hidup dalam hati. Maka, sahabat yang mulia, ketika rasa takut datang menghantui kita, ingatlah ayat ini. Bacalah dengan penuh keyakinan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah, dengan menyebut nama Allah, kita akan merasa aman, sebab perlindungannya jauh lebih kuat daripada segala bentuk ancaman di dunia ini. Bab 7. Rahasia Spiritualitas Bismillah dalam Surat Sulaiman. Sahabat yang dimuliakan Allah, setiap huruf dalam Al-Quran menyimpan cahaya dan hikmah. Begitu pula dengan ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini bukan sekadar catatan dalam sejarah pertemuan Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, melainkan sebuah rahasia spiritual yang dalam, khususnya pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Nabi Sulaiman menuliskan surat dengan kalimat pembuka tersebut? Padahal beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan luar biasa, pasukan jin dan manusia, burung dan hewan yang tunduk kepadanya. Namun, ketika hendak mengirim surat, beliau tidak menuliskan gelarnya, tidak pula menonjolkan kekuasaannya. Justru beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah puncak kerendahan hati seorang hamba di hadapan Allah. Nabi Sulaiman mengajarkan bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak ada nilainya tanpa menyebut nama Allah. Surat itu seolah berkata, Aku tidak datang dengan kekuatanku, tapi dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahasia spiritualitas dari Bismillah dalam Surat Sulaiman adalah penegasan bahwa setiap urusan yang disandarkan kepada Allah akan membawa cahaya, kasih sayang, dan pertolongan. Bismillah bukan hanya ucapan pembuka, melainkan penghubung antara hamba dengan Rabb-Nya. Para ahli tafsir juga menekankan bahwa di dalam Bismillah terkandung 3 nama agung Allah, Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Allah adalah nama yang mencakup semua sifat kesempurnaannya. Ar-Rahman menggambarkan kasih sayang Allah yang meliputi seluruh makhluk, baik yang beriman maupun kafir.
Ar-Rahim adalah kasih sayang khusus Allah yang dicurahkan hanya kepada hamba-hamba beriman. Ketika Bismillah hadir dalam surat Sulaiman, itu menjadi tanda bahwa dakwah beliau bukan untuk menaklukkan secara politik, melainkan untuk mengajak pada jalan kasih sayang Allah. Itulah rahasia spiritualnya, bahwa kekuatan terbesar bukan pada senjata atau pasukan, tetapi pada kalimat penuh rahmat dari Allah. Banyak ulama tasawuf menjelaskan bahwa menyebut bismillah dengan hati yang hadir dapat membuka tabir penghalang antara hamba dengan Tuhannya. Hati menjadi lebih lembut, jiwa lebih tenang, dan pikiran lebih jernih. Inilah yang disebut dengan sirriyah, rahasia batin yang terkandung dalam bismillah. Jika kita renungkan, saat Nabi Sulaiman mengirim surat itu, ia tidak sedang berbicara hanya kepada Bilqis. Ia sedang menunjukkan kepada seluruh umat manusia, hingga hari kiamat bahwa segala perkara hendaknya dimulai dengan nama Allah. Inilah warisan spiritual yang begitu agung. Sahabat yang dirahmati Allah, sudahkah kita menjadikan bismillah sebagai nafas kehidupan kita? Sudahkah kita menghadirkan spiritualitasnya dalam keseharian? Jangan hanya diucapkan di bibir, tetapi resapkan di dalam hati. Karena setiap kali kita menyebut bismillah, kita sedang mengakui bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Allah, dan bahwa seluruh kasih sayangnya meliputi kita. Maka, rahasia spiritual dari bismillah dalam surat Sulaiman adalah sebuah pesan abadi. Sandarkan semua urusanmu kepada Allah, maka engkau tidak akan pernah sendirian. Bab 8. Cara mengamalkan ayat Innahu min Sulaiman. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami makna dan keutamaan ayat Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, tentu muncul pertanyaan di dalam hati, bagaimana cara mengamalkan ayat ini dalam kehidupan sehari-hari? Sebab, setiap ayat Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi juga untuk diamalkan, agar kita dapat merasakan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, perlu kita ketahui bahwa ayat ini bukanlah jimat atau mantra yang berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari Al-Quran, kalam Allah yang suci. Maka, cara mengamalkannya harus dilandasi dengan niat yang benar, hati yang ikhlas, serta adab yang baik terhadap Al-Quran. 1. Dibaca sebagai pembuka urusan penting. Seperti halnya Nabi Sulaiman yang menjadikan ayat ini sebagai pembuka dalam suratnya, kita pun bisa menjadikan ayat ini sebagai pembuka setiap urusan penting. Misalnya ketika hendak menulis surat, memulai pekerjaan besar, membuka usaha, atau menghadapi pertemuan penting. Dengan membaca ayat ini, kita menyerahkan hasilnya kepada Allah dan memohon agar diberkahi serta dijaga dari keburukan. 2. Diamalkan sebagai wirid perlindungan. Sebagian ulama menganjurkan membaca ayat ini secara berulang, baik pagi maupun malam, sebagai bentuk doa perlindungan. Misalnya, dibaca 7 kali setelah salat subuh dan 7 kali setelah salat maghrib. Tujuannya agar Allah menjaga kita dari gangguan syaitan, niat jahat manusia, maupun bencana yang tidak terlihat. 3. Dibaca ketika merasa takut atau gelisah. Ketika hati dilanda kecemasan, bacalah ayat ini dengan penuh keyakinan. Insya Allah, hati akan merasa tenang. Karena di dalamnya terkandung kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang merupakan benteng dari segala gangguan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan, siapa yang membaca Bismillah sebelum suatu perkara, maka ia akan terjaga dari setan. 4. Diamalkan untuk keberkahan rumah tangga dan usaha. Sebagian orang saleh menjadikan ayat ini sebagai bacaan rutin di rumah, agar rumah mereka dijaga dari gangguan makhluk halus dan perselisihan. Ada pula yang membacanya ketika hendak memulai usaha atau perniagaan, agar usaha tersebut berjalan dalam naungan kasih sayang Allah, jauh dari tipu daya dan kerugian. 5. Disertai adab dan keyakinan penuh. Yang terpenting dalam mengamalkan ayat ini adalah adab. Jangan menjadikannya sekadar bacaan tanpa hati. Bacalah dengan wudhu, dalam keadaan khusyuk, dan niat yang lurus. Keyakinan kita bahwa Allah lah Sang Pelindung akan membuka pintu keberkahan. Sahabat yang dirahmati Allah, amalan ayat ini sesungguhnya sederhana, tetapi dampaknya sangat besar bila dilakukan dengan penuh iman. Ia bukan hanya melindungi kita dari hal-hal yang tampak, tetapi juga dari bisikan halus yang melemahkan iman. Bayangkan, seorang raja yang perkasa seperti Nabi Sulaiman saja tidak mengandalkan kekuatan tentaranya, melainkan kalimat ini sebagai pembuka. Apalagi kita, yang begitu lemah dan penuh keterbatasan. Sudah sepatutnya kita meneladani beliau dengan mengamalkan ayat ini dalam setiap langkah kehidupan. Maka, jangan pernah meremehkan ayat-ayat Allah.
Jadikan ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sebagai doa dan wirid dalam hidup kita. Insya Allah, dengan izinnya, kita akan merasakan perlindungan, ketenangan, dan keberkahan yang tak pernah kita sangka. Bab 9. Waktu dan situasi yang tepat untuk mengamalkannya. Sahabat yang dimuliakan Allah, setelah kita memahami cara mengamalkan ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka muncul pertanyaan berikutnya. Kapan waktu yang tepat untuk membacanya? Dalam Islam, setiap doa dan amalan memiliki momentum-momentum khusus yang dapat membuatnya lebih mustajab dan lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula ayat ini, ia dapat diamalkan kapan saja, namun ada waktu dan situasi tertentu yang sangat dianjurkan. 1. Setelah salat fardhu. Waktu paling utama adalah setelah salat fardhu, khususnya subuh dan maghrib. Pada waktu ini, pintu-pintu keberkahan terbuka lebar. Membaca ayat ini setelah zikir akan menambah kekuatan doa perlindungan. Bacalah minimal 7 kali dengan penuh kehusyukan, lalu niatkan agar Allah menjaga diri, keluarga, dan harta dari segala keburukan. 2. Saat akan memulai perjalanan. Bagi seorang musafir, doa adalah bekal utama. Ayat ini dapat dibaca ketika hendak melakukan perjalanan jauh, baik dengan kendaraan darat, laut, maupun udara. Sebelum naik kendaraan, bacalah ayat ini sebagai doa perlindungan. Insya Allah, perjalanan akan lebih aman dan dijauhkan dari mara bahaya. 3. Ketika hati dilanda kegelisahan. Ada kalanya hati terasa sesak, gelisah, atau takut tanpa sebab yang jelas. Dalam keadaan seperti ini, bacalah ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dengan penuh keyakinan. Ulangi sebanyak 3 kali atau 7 kali, lalu hembuskan perlahan ke dada. Insya Allah, hati akan kembali tenang karena kita telah menyerahkan segalanya kepada Allah. 4. Menjelang tidur malam. Malam adalah waktu di mana manusia paling rentan terhadap gangguan, baik dari makhluk halus maupun dari kegelisahan batin. Maka, sebelum tidur, bacalah ayat ini disertai bismillah, kemudian tiupkan ke telapak tangan dan usapkan ke seluruh tubuh. Amalan ini seperti benteng yang menjaga kita sepanjang malam dari gangguan setan dan mimpi buruk. 5. Saat menghadapi persaingan atau musuh. Sebagaimana Nabi Sulaiman yang mengirim surat kepada Ratu Bilqis dengan kalimat ini, kita pun bisa membacanya saat menghadapi lawan atau persaingan yang terasa berat. Bukan untuk menantang atau menjatuhkan, melainkan untuk meminta perlindungan dan kemenangan yang diridai Allah. 6. Saat memulai usaha atau pekerjaan penting. Bagi yang memulai usaha baru, proyek besar, atau keputusan penting dalam hidup, membaca ayat ini akan memberikan ketenangan dan optimisme. Sebab, kita sedang meneladani Nabi Sulaiman yang menjadikan bismillah sebagai pembuka setiap urusan pentingnya. 7. Waktu sepertiga malam terakhir. Inilah waktu mustajab yang sangat agung. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pada sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia dan mengabulkan doa hambanya. Maka, membaca ayat ini dalam tahajud, disertai doa perlindungan, insya Allah akan lebih cepat diijabah. Sahabat yang mulia, intinya ayat ini bisa diamalkan kapan saja. Namun, jika dibaca pada waktu-waktu yang mustajab dan dalam situasi tertentu, pengaruhnya akan lebih terasa. Yang terpenting adalah keyakinan kita, sebab doa bukanlah sekadar lafaz, melainkan ikatan hati dengan Allah yang Maha Perkasa. Maka, jangan sia-siakan waktu-waktu emas itu. Jadikan ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, sebagai wirid harian, agar hidup kita senantiasa berada dalam naungan perlindungan Allah. Bab 10. Penutup dan hikmah besar dari ayat ini. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah kita menyelami ayat agung, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dari berbagai sisi, mulai dari kisah sejarah, makna mendalam, kelebihan, hingga cara dan waktu terbaik untuk mengamalkannya, maka tibalah saatnya kita mengambil hikmah besar yang terkandung di dalamnya. Ayat ini tidak sekadar potongan kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis, melainkan sebuah pesan abadi dari Allah untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Pesan itu adalah, segala sesuatu harus dimulai dengan nama Allah, sebab hanya dengan menyebut namanya, sebuah urusan akan memperoleh keberkahan, kekuatan, dan perlindungan. Nabi Sulaiman, dengan segala kekuasaan dan kebesarannya, justru menunjukkan kerendahan hati dengan menjadikan Bismillahirrahmanirrahim sebagai pembuka surat. Beliau tidak mengandalkan tentara jin dan manusia,
tidak pula mengedepankan keperkasaan duniawi, melainkan menjadikan nama Allah sebagai tameng dan perantara dakwah. Inilah hikmah besar pertama. Kekuatan seorang hamba bukan pada dunia yang dimilikinya, melainkan pada seberapa kuat ia bersandar kepada Allah. Hikmah besar berikutnya adalah tentang makna perlindungan sejati. Banyak orang mencari perlindungan dengan cara-cara duniawi, harta, pangkat, bahkan hubungan sesama manusia. Namun, sesungguhnya perlindungan yang paling kuat adalah dengan doa dan zikir. Ayat ini adalah bukti bahwa dengan menyebut nama Allah, musuh yang besar pun bisa menjadi lunak hatinya. Bilqis, yang awalnya ragu, akhirnya luluh dan beriman kepada Allah. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan adab dalam memulai sesuatu. Berapa banyak orang yang terburu-buru melangkah tanpa menyebut nama Allah, hingga akhirnya terjerumus dalam kegagalan dan kesulitan? Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus dari keberkahan. Hadis riwayat Abu Dawud. Dengan ayat ini, Allah ingin mengingatkan kita agar tidak meremehkan kalimat pembuka yang penuh rahmat tersebut. Hikmah lain yang tak kalah penting adalah keterhubungan antara doa dan ikhtiar. Nabi Sulaiman tetap mengirim surat, tetap berusaha, tetapi beliau membukanya dengan bismillah. Artinya, doa dan usaha harus berjalan beriringan. Doa saja tanpa usaha adalah kelemahan, sementara usaha tanpa doa adalah kesombongan. Sahabat sekalian, setelah mempelajari ayat ini, mari kita jadikan ia sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Bacalah saat memulai aktivitas, jadikan wirid perlindungan, dan tanamkan keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita. Ayat ini bukan hanya bacaan, melainkan juga cermin tauhid, tanda kepasrahan, dan sumber kekuatan rohani. Akhirnya, hikmah terbesar dari ayat, Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, adalah, jika seorang raja besar saja bersandar pada nama Allah, maka apalagi kita sebagai hamba yang lemah? Tidak ada tempat berlindung kecuali kepadanya. Tidak ada sumber kekuatan kecuali darinya. Semoga dengan memahami dan mengamalkan ayat ini, Allah menjaga kita dari segala keburukan, melapangkan jalan kita, serta melimpahkan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya Rabbal Alamin.